Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya Velitasari dari kelas Hukum 2020B. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yuk disimak. Pancasila sebagai ideologi negara mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita sebagai warga negara. Selain dikenal sebagai dasar negara, Pancasila juga dikenal sebagai ideologi negara. Namun, beberapa orang mungkin masih belum memahami pengertian Pancasila sebagai ideologi negara yang sebenarnya. Sebelumnya, yuk kita bahas pengertian mengenai ideologi. Sebelum membahas mengenai pengertiannya secara keseluruhan, ada baiknya kita mengetahui makna dari kata kuncinya, yaitu ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ideas dan logos. Kata ini memiliki arti pemikiran, ilmu, cara pandang, dan cita-cita. Jadi, bisa disimpulkan bahwa ideologi adalah sebuah cara pandang yang membentuk kerangka berpikir kita dalam mewujudkan cita-cita. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki arti, yaitu seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan bernegara. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara juga bermakna menjadikan Pancasila sebagai cita-cita atau visi. Hal ini tentunya berlaku untuk pemerintah dan seluruh warga negara. Pengertian ini juga ada di dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 18 Tahun 1998 Pasal 1 yang bunyinya, Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Sebagai ideologi negara, tentu saja Pancasila juga memiliki fungsi. Berikut ini adalah fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Fungsi pertama adalah Pancasila berperan sebagai sarana pemersatu masyarakat dan juga bertindak sebagai pemelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, Pancasila berfungsi mengarahkan dan memotivasi bangsa untuk mencapai cita-citanya. Ketiga, karena Pancasila merupakan identitas bangsa, ia juga berperan untuk memelihara dan mengembangkan identitas tersebut. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai ideologi negara juga berfungsi sebagai kontrol sosial. Maksudnya adalah Pancasila menjadi tolak ukur sejauh mana negara kita telah menggapai cita-citanya. Untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara, kita dapat menggunakan dua metode pendekatan, yaitu institusional atau kelembagaan dan human resource atau sumber daya manusia. Pendekatan institusional, yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai Pancasila, sehingga bangsa Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional yang bermuara kepada terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Sedangkan human resource terletak pada dua aspek, yaitu pada orang-orang yang memegang jabatan pada pemerintahan yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsisten di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya, dan formulasi kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea ketiga, terdapat pernyataan kemerdekaan yang dinyatakan oleh rakyat Indonesia. Maka dapat ditentukan letak dan sifat hubungan antara proklamasi kemerdekaan 17 Agustus dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan disebutkan kembali dalam pernyataan kemerdekaan dalam bagian ketiga pembukaan menunjukkan bahwa antara proklamasi dengan pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Undang-Undang Dasar tidak merupakan peraturan hukum yang tertinggi. Di atasnya masih banyak dasar-dasar pokok bagi Undang-Undang Dasar yang dinamakan pokok kaidah negara yang fundamental.
Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat mutlak sebagai Stats Fundamental Norm. Oleh karena itu, kedudukan pembukaan merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar. Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Stats Fundamental Norm. Secara ilmiah akademis, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Stats Fundamental Norm mempunyai hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, jalan hukum tidak lagi dapat diubah.